Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Khususan ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kami muliakan Ketua DKM, segenap pengurus, mudah-mudahan senantiasa dalam limpahan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Para guru, para imam, para ulama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu sekalian, jemaah Masjid Haqqul Yaqin di subuh ini, mudah-mudahan segala ibadah, niat kita, doa-doa kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, sehingga saya lihat hari ini, subuh ini, walaupun subuhnya agak cepat, tetap ramai, masya Allah. Ini artinya di sini mudah-mudahan termasuk jemaah yang istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita syukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan kita minta kepada Allah agar nikmat ini tidak dicabut. Karena ada orang yang ibadah tapi kemudian nikmatnya dicabut oleh Allah. Ada pula yang kemudian dari maksiat tapi Allah berikan nikmat berupa hidayah, dan kita minta kepada Allah terus berdoa dengan doa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita minta kepada Allah agar Allah senantiasa menjaga kelangsungan hidayah pada diri kita, yaitu hidayah ketaatan dan mendapatkan nikmat dalam ibadah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak sekalian, jemaah sehat semua Pak ya? Alhamdulillah. Yang kedua, kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita melanjutkan kajian hari ini, pembahasan di dalam kitab Syiarus Salikin, syarah dari Ihya Ulumuddin, pada pembahasan menghadirkan hati dalam salat, di mana kemarin kita membahas ada 6 perkara tentang kesempurnaan hadirnya hati dengan 6 perkara. Masih ingat Pak? Masih ingat ya? Yang pertama, hadir hati dipaksa. Yang kedua, tafahum, memahami. Yang ketiga, ta'zim, mengagungkan. Yang keempat, al-haibah, yaitu takut. Yang kelima, ar-roja. Roja, apa arti roja? Harap. Dan yang keenam, al-haya. Hari ini kita ingin membahas tentang wilayah-wilayah seputar sholat. Wilayah apa saja yang penting kita jaga hati kita, termasuk kalau Masjidil Aqsa itu adalah masjid yang diberkahi. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulah. Bukan sekedar Masjidil Aqsa yang diberkahi, tapi sekelilingnya pun diberkahi, termasuk sholat. Sholat itu diberkahi, ibadah agung, tapi seputar sholat juga termasuk di dalamnya wudu, kemudian nutup aurat,
perihal apapun yang hubungannya dengan sholat, itu pun termasuk bagian dari ibadah keberkahan. Maka hari ini saya ingin melanjutkan satu pembahasan di mana lanjutan kalau kemarin 6 perkara kesempurnaan hadir hati dengan 6 perkara, maka hari ini kita melanjutkan Bismillahirrahmanirrahim. Maka apabila engkau dengar akan bang atau azan, maka hadirkan di dalam hatimu akan huru hara yang diserukan pada hari kiamat. Dengan engkau ingatkan kesusahan dan hisab pada hari kiamat itu. Artinya seputar solat termasuk di dalamnya azan. Seberapa penting menghadirkan hati di dalam solat itu bisa dilihat. Seberapa kesungguhan seorang hamba itu menghadirkan hati dalam solat bisa dilihat parameternya ketika dia dengar azan. Azan itu seyogyanya tidak boleh berbicara kan Pak. Kalau azan dikumandangkan itu enggak ada suara lain sebenarnya. Bahkan orang-orang yang berbicara ketika azan yang sedang berkumandang itu terancam setidaknya nanti tidak dilihat oleh Allah di hari kiamat. Sampai segitunya kemudian tapi itu kesengajaan. Artinya di dalam masjid lebih kuat lagi larangannya. Kalau azan berkumandang kita ada di dalam masjid, maka kita harus betul-betul menjawab setiap ucapan azan itu. Maka di sini kemudian disebutkan kalau seseorang berbicara tentang hadir hati dalam solat, maka juga dia berbicara tentang hadir hati ketika dengar azan. Apa yang perlu kita pahami dari azan itu? Kalau azan itu biasanya selain untuk solat, apalagi Pak, Bu? Azan digunakan untuk waktu. Azan itu kegunaannya banyak. Orang lahir, anak lahir kita azani, meninggal diazani. Nah, azan itu artinya kan panggilan Allah. Kalau Allah manggil, panggilannya di dunia, ada juga panggilannya di akhirat. Jadi ketika orang memahami panggilan Allah itu datang, termasuk di dunia, juga termasuk di akhirat. Kalau akhirat Allah manggil, Allah menyerukan setiap manusia untuk datang kepadanya dan dihisab. Maka pada hari itu kan hari yang penuh dengan huru hara. Maka datangnya kiamat pun dipanggil. Kiamat itu datang kan dipanggil. Dengan tiupan sangkakala diseru, maka kiamat datang. Nah, manusia hidup kembali pun dipanggil. Oleh karenanya ketika orang memahami azan itu adalah panggilan Allah, bukan panggilan muazzin, ini berbeda. Azan itu panggilan Allah yang corongnya, wasilahnya lewat muazzin. Kalau dia hanya memandang itu adalah seruan muazzin yang azan, maka itu keliru, sehingga dia berat datang. Tapi kalau dia bilang azan itu adalah panggilan Allah, maka Allah manggil dia untuk datang ke masjid, Allah manggil dia untuk salat. Ketika dia tidak tunaikan, dia berhadapan dengan Allah. Disitulah penting kesadaran dalam ibadah. Maka saking pentingnya azan itu sampai kalau ulama menyebutkan setiap azan itu diucapkan, kita betul-betul menjadikan itu wilayah untuk berzikir. Kita bayangkanlah setiap ucapan muazzin itu kita sambut. Bahkan di situ membesarkan Allah dan ada syahadat. Sebelum bersyahadat di dalam salat, kita sudah bersyahadat di waktu azan. Bukankah itu seruan untuk kita bersyahadat? Seruan untuk memperbaharui keislaman kita. Jadi kalau orang tidak mendengarkan azan, maka dia memperbaharui syahadatnya di dalam solat saja. Tapi kalau orang dengar azan sungguh-sungguh, maka dia memperbaharui keislamannya lewat azan, seruan. Nah, itu yang kemudian azan ini dianggap
satu seruan di mana di dalam diri kita, kalau kita memandang itu adalah panggilan Allah, maka bayangkan bagaimana nanti ketika hari kiamat, hari yang penuh dengan huru-hara, yauma yafirrul mar'u min akhih, di mana hari itu seorang berpisah dari saudaranya, wa ummihi wa abih, dari ibunya, dari bapaknya, wa sahibatihi wa banihi, dari keturunan sahabat-sahabatnya dia pisah semua. Bayangkan pada waktu itu kita sendiri. Ini hari ini dunia sedang tidak menentu, banyak segala macam geopolitik dunia yang tidak menentu. Banyak juga yang mengatakan mungkinkah ini akan terjadi perang dunia ketiga, dengan kondisi bahkan Cina pun ikut campur. Maka sesungguhnya kita menghadapi suatu hari yang kita sendiri tidak bisa prediksi, yang tidak tahu akan terjadi apa besok hari. Maka sesungguhnya hari yang sangat menentukan itu adalah hari di mana ketika kita meninggal, kita menghadap Allah, kemudian datang hari kiamat, maka pada hari itu persahabatan kita selesai. Di mana persahabatan itu selesai ketika setiap orang sibuk memikirkan dirinya masing-masing. Maka disitulah kita mulai menapak tilas melihat apa saja kebaikan yang pernah kita tanam. Maka sesungguhnya kita ini menanam kebaikan tidak pernah berhenti, supaya nanti di akhirat setidaknya kesungguhan kita menanam ini kita selamat. Amin. Amin. Nah, ini penting. Setiap panggilan azan hendaknya ditanamkan di dalam hati kalau itu adalah seruan dari Allah. Kemudian apabila engkau berwudu, bersuci daripada hadas atau daripada najis, nah selain azan diperhatikan pada wudunya, maka ingatkan di dalam hatimu bahwa seyogyanya engkau taubat daripada segala maksiat, supaya suci daripada dosa. Saat kita mencuci muka sampai kaki, maka kita niatkan membersihkan, mengangkat segala dosa-dosa maksiat, dan seyogyanya sungguh-sungguh menyucikan najis yang di dalam hatimu, seperti ujub, riya dan kibir, serta hasad dan ghadab dan barang sebagainya. Nah, ini bicara azan, kita harus menghadirkan hati kalau azan itu adalah panggilan Allah. Anggap saja itu panggilan hari kiamat, sehingga kita sungguh-sungguh datang kepadanya. Itu adalah panggilan Allah di mana kita akan dihisab. Maka kita bersiap, hasibu qabla an tuhasabu. Maka introspeksilah dirimu sebelum kamu diintrospeksi. Evaluasi sebelum dievaluasi. Kemudian selain azan, perhatikan juga berwudu. Hadirkan hati dalam setiap penyucian anggota wudu. Maka kalau kita anggota wudu yang kita sucikan, kemudian hadir hati kita, maka sesungguhnya kita sudah menyiapkan setengahnya kesempurnaan hadir hati dalam sholat. Selanjutnya, selain wudu, adapun selanjutnya menutupi aurat, maka yaitu pada zahir menutupi suatu yang keji. Kita menutup badan kita dengan pakaian supaya tidak dilihat aibnya. Kalau ada orang itu punya kudis, kudis itu kurang disiplin, kurap itu kurang rapi, apalagi Pak? Kalau ada tubuh kita ini yang kurang, kita tutup dengan pakaian, itu zohirnya. Tapi orang banyak lupa, badannya ditutupi, kakinya ditutupi, tapi dia lupa menutup hatinya. Jadi ada orang bahkan, tapi jangan hati-hati bahasa. Ada wanita yang pakai cadar disalahin. Gak usah pakai cadar, yang penting hatinya aja bercadar. Cadar itu gak usah di muka, yang penting hatinya aja bercadar. Pernyataan ini benar gak Pak? Salah ya. Jadi jangan diambil salah satu. Itu teori begitu, teori apa itu? Teori belah bambu ya.
Jadi jangan kita mengabaikan sisi luar. Jangan. Ambil kalau mampu dua-duanya. Tutup aurat, baju pakai yang bagus, pakai celana kain yang bagus. Dari penglihatan manusia, dan seyogyanya tidak hanya zahir. Engkau hadirkan di dalam hatimu bahwa engkau tutup akan sifat yang keji di dalam batinmu daripada segala sifat kecelaan yang di dalam hati, yakni sucikan hatimu dari segala sifat seperti ingin dilihat orang lain atau riak, maka alihkan hatimu hanya ingin dilihat oleh Allah. Maka berpakaianlah dengan pakaian yang indah, sebagaimana Allah katakan, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Pakai baju yang indah setiap masuk ke masjid. Juga dengan pakaian yang bagus kapanpun, karena Allah itu jamil, yuhibbul jamal. Allah itu indah, menyukai keindahan. Tapi jangan tertipu, karena ad-dunya mata. Dunia itu kesenangan yang menipu. Karena kesenangan yang menipu, orang tertipu oleh pakaian yang luar, orang tertipu oleh penampilan zahir. Pada hakikatnya Allah melihat hatinya. Dia tertipu sehingga seakan-akan Allah tidak melihat hatinya. Nah, jagalah pakaian luar, tapi lebih utama jagalah pakaian yang ada di dalam, yaitu hati kita. Hati ini pakaian ruh. Jadi ruh itu pakaiannya memang ada jasmani, ada juga pakaian tempat ruh itu tersimpan di dalam hati yang lebih dalam, namanya paling dalam namanya sir. Maka hati itulah yang kemudian kalau ada gejolak-gejolak di dalam hati, ingin dilihat orang, ingin dipandang orang, ingin dipuji orang, hati itu langsung ngepis. Kalau kita dipuji orang, Pak, kita diangkat orang, hari ini bagaimana pencitraan yang luar biasa gitu ya. Maka hati itu harus kuat menepis. Setiap kita ada sisi manusiawi, senang dipuji, betul Pak? Senang dipuji, itu betul, senang dipuji. Buktinya, ada prinsip orang, dia bilang, saya nggak mau dipuji, tapi saya jangan dihina. Ada orang itu nggak nyari pujian, cuma jangan dihina. Sekarang begini aja, kita ini nggak nyari pujian, tapi rata-rata kita nggak siap kalau dihina. Benar? Dihina tuh gak siap, dijatuhin tuh gak siap. Jangankan ini, diturunin dikit saja taraf hidup kita dipandang oleh orang, rela kita berhutang, Pak, daripada taraf hidup kita nurun. Kenapa? Karena manusia itu gak mau dipandang hina. Manusia itu gak mau dipandang hina. Karena dia gak mau dipandang hina, setidaknya kalaupun gak bisa dipuji, jangan dihina. Berarti sama aja, intinya dia pengen sebenarnya dapat pujian walaupun sedikit. Bagaimana kalau orang yang hadir hatinya menghadirkan Allah dalam hatinya? Bagi dia pujian yang datang itu bukan tidak tersentuh di hatinya, tapi ketika pujian itu mau menyentuh hatinya, dia tepis. Dia tepis itu bagaimana? Dengan memahami makna alhamdulillahi rabbil alamin. Makanya ucapan alhamdulillah itu artinya apa, Pak? Kalau segala puji bagi Allah, ada nggak bahasa lain yang lebih mudah dipahami? Segala puji bagi Allah, maksudnya itu kan menafikan diri kita. Jadi kalau dipuji sama orang, ini punya Allah semua nih. Ini kan milik Allah semua. Udah Allah ini, udah takdir Allah. Kan begitu sebenarnya. Allah itu ingin begitu. Man wajada khairan falyahmadillah. Dalam satu hadis sahih Al-Bukhari, kitab Al-Wafi disebutkan, man wajada khairan falyahmadillah. Siapa yang mendapatkan kebaikan, maka hendaknya dia memuji Allah. Wa man wajada ghaira dzalik, tetapi siapa yang mendapatkan keburukan, fala yalumanna illa nafsah. Jangan menyalahkan Allah. Yang disalahkan adalah dirinya sendiri. Ada hukum di situ, ada adab. Kalau musibah datang kepada kita,
yang bentuk-bentuknya keburukan, maka jangan katakan keburukan itu dari Allah. Saya ingin tanya kepada Bapak Ibu sekalian jemaah, Allah itu menciptakan keburukan Bapak? Allah menciptakan keburukan enggak? Pelan-pelan, coba kita renungi. Allah menciptakan keburukan enggak? Saya silakan bapak-bapak beda pendapat, yang mengatakan iya, yang mengatakan enggak Bapak. Saya minta alasan Bapak nanti. Saya kira ciptaan Allah keburukan itu, karena kita kadang-kadang kalau lagi sakit suka teman-teman atau saudara kita mengatakan Anda lagi dicoba oleh Allah. Nah, ini satu. Jadi dicoba sama Allah. Cobaan. Ya. Baik. Sebelum kita jawab Allah ciptakan keburukan enggak, itu wilayah ilmu kalam, teologi. Saya ingin ngasih dalil aja. Dalilnya misalnya di dalam Quran, ma asabaka min hasanatin faminallah. Apa saja kebaikan yang diberikan kepadamu, datang kepadamu, itu dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'ah, dan keburukan yang menimpamu famin nafsik, itu dari dirimu sendiri. Satu. Tapi ujungnya Allah bilang kullum min indillah, semuanya itu dari Allah. Begitulah bedanya pandangan Allah dengan pandangan makhluk. Sebenarnya Allah menciptakan segala sesuatu, yang paling penting Allah menciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan. Ketika buruk dipandang oleh kita, ya, bisa jadi itu baik di sisi Allah. Benar kan? Asa antakrahu syai'au wa huwa khairul lakum. Bisa jadi yang kamu benci itu baik buat kita. Asa an tuhibbu syai'au wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi yang kita cintai, yang kita sukai itu buruk buat kita. Maka perspektif buruk atau baik paling sederhananya itu adalah perspektif manusia. Allah menciptakan itu justru hakikatnya pada dasarnya untuk mengembalikan kepada Allah, ada pelajaran di situ. Kalau musibah datang kepada kita, Pak, kita dapat pelajaran, baik nggak? Baik nggak itu? Musibah datang nih, sakit. Dengan sakit itu kita ingat kepada Allah. Itu baik nggak hakikatnya? Baik. Ada orang hidupnya udah berikhtiar, dagang macam-macam, tapi tetap hidupnya miskin. Yang hebatnya, ketika keluarganya mengeluh, dia mengatakan Allah memberikan kita hidup susah supaya kita ini mendapatkan kesempatan untuk diampuni segala dosa-dosa kita. Bukankah orang sakit dosanya diampuni? Orang yang hidupnya susah itu banyak kafaratnya. Setiap kali dia susah dan dia sabar, maka kesabarannya itu mengkafaratkan dosa-dosa dia. Dosa-dosanya terhapus. Lalu bagaimana kalau begitu? Buruk atau baik? Hakikatnya baik. Hakikatnya baik. Tapi zahir manusia suka melihat sesuatu itu dari pandangan zahir. Pandangan zahirnya, dia tertipu oleh sesuatu yang tampak zahir. Zahir itu tampak buruk, tapi hakikatnya baik. Maka sebenarnya Allah menjadikan segala sesuatu itu baik. Tapi kemudian dibuat perspektif kepada manusia. Manusia itu kemudian menilai secara zahir, pandangan zahir dan pandangan batin. Orang yang punya pandangan batin, segala sesuatu yang ada di alam jagat raya ini baik semua, Pak. Orang yang punya pandangan batin itu melihat segala sesuatu itu nggak ada buruk sama sekali, nggak ada buruk sama sekali. Melihat orang yang maksiat itu baik menurut dia. Kenapa? Adanya orang maksiat itu
untuk menguji keimanannya dia. Nah, ini yang kemudian kalau kajiannya kitab ini dibawa kepada pandangan yang agak ke arah batin. Jadi pandangan batin. Nanti boleh Bapak beda pendapat, itu nanti kalau dalam ilmu kalam perdebatannya panjang. Apakah Allah ciptakan kebaikan, Allah juga ciptakan keburukan, itu panjang. Tapi karena kajian kita ini tasawuf, maka secara batiniah, pandangan batin, basair atau basirah, mata batin melihat segala sesuatu, para kekasih Allah melihat segala sesuatu itu baik. Makanya mereka tidak pernah mengeluh. Dengan adanya musuh bukan berarti mereka mengeluh. Itu tentara-tentara yang di Palestina berbeda mungkin dengan tentara negara-negara yang lain. Kalau tentara negara yang lain mungkin berniat untuk pulang, yang penting misi tercapai. Kalau tentara mereka beda lagi, yang penting syahid. Kan beda tuh. Gak apa-apa masuk dengan para layang, berani nembus ke camp atau di pemukiman Israel, gak niat harus pulang. Pokoknya sampai sana mau hilang muka, mau hilang kepala, hilang badan, nggak peduli. Kenapa yang dicari? Syahid. Kenapa bisa nyari syahid? Itu kan pandangan bukan pandangan ini, tapi pandangan batin. Nah, makom itu walaupun ada pendapat orang, oh Hamas itu kan gerakan politik, itu urusan lain. Itu urusan lain. Dalam Islam mau itu ada kepentingan atas dasar organisasi gitu ya, tapi selama niatnya dalam berjuang untuk Allah, memang ada korbannya banyak. Nah, itu makanya kalau jangan heran kalau nonton YouTube banyak ustadz nih berdebat ketika terjadi konflik Palestina Israel, bukan sibuk doain, malah sibuk berdebat. Ini kira-kira Hamas ini benar gak nih? Apalagi kalau melihat fatwa dari Mesir tidak mendukung Hamas misalnya. Itu jangan kita masuk wilayah itu. Jangan masuk wilayah itu. Wilayahnya di mana orang kalau sudah berjuang di jalan Allah, sudah hatinya itu nyangkut, pak batinnya kena sama Allah, udah nggak peduli. Udah nggak peduli. Bagi mereka tentu kita bertanya, kenapa sih mereka nggak hijrah aja dari Palestina, pindah aja ke Arab? Kan bisa. Kalau pindah ke Indonesia juga kan bisa tuh, diterima juga. Kenapa mereka terus di sana? Kenapa bukan orang kita yang di sana? Kenapa bukan kita? Kenapa mereka? Mereka itu tidak mau keluar dari sana karena mereka ditugaskan dan mereka yakin Allah mengamanahkan pada mereka, memberi amanah kepada mereka untuk menjaga Baitul Maqdis. Kan gitu. Itu yang menyebabkan mereka nggak mau keluar dari Palestina. Mereka sangat yakin bahwa mereka itu diamanahkan oleh Allah untuk menjaga Baitul Maqdis. Hebat ya. Keyakinan itu luar biasa. Itu kan pandangan batin. Baik, selanjutnya hendaknya dia berpakaian yang rapi secara zahir dan ditambah dengan pakaian batin, menjaga hatinya dari sifat-sifat yang tercela. Itu kemudian yang kita butuhkan di dalam solat atau seputar solat. Jadi ketika kalau kita bicara solat, maka kita berbicara azan. Kalau kita bicara solat, kita juga bicara aurat. Kalau kita bicara solat, maka kita juga akan berbicara tentang menghadap kiblat. Nah, maka adapun menghadap kiblat, yaitu hadirkan di dalam hatimu bahwasanya engkau berhadap kepada kiblatmu yang batin, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan berpaling hatimu kepada yang lain daripada Allah ta'ala. Seperti zahirmu, di mana zahirmu menghadap Ka'bah dan tidak berpaling dari Ka'bah, maka hendaknya hati pun demikian, yaitu tidak berpaling kepada selain Allah. Usalli fardus subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Sengaja saya salat subuh 2 rakaat dengan kesengajaan, dengan kerelaan menghadap kiblat sebagai makmum karena mencari ridha Allah, mencari pandangan Allah. Maka itu dihadapkan Ka'bah
mukanya, dibayangkan di depannya Ka'bah, tidak ada yang menghalangi pandangan matanya, imajinernya kepada Ka'bah. Pandangan imajiner kepada Ka'bah, imajinasinya berkembang, membayangkan Ka'bah di depan matanya, tapi seketika itu pula bersamaan hatinya menghadap Allah. Allah tubuhnya lurus menghadap Ka'bah, maka hatinya mantap dengan Allah. Itulah kemudian jangan heran kalau dalam mazhab Syafi'i niatnya dibaca ketika takbiratul ihram. Jadi bayangkan Pak, Allahu Akbar, dalam hati sengaja saya sholat subuh 2 rakaat menghadap kiblat, makmum karena Allah. Itu yang kemudian lihat ada orang sholatnya berulang-ulang, takbirnya nggak jadi-jadi, karena masang niat di takbir itu susahnya bukan main. Coba aja Pak, pasang niat di takbir itu 8 huruf, Allahu Akbar itu harus selesai di akbarnya, lillahi ta'ala selesai di akbarnya. Walaupun pendapat ulama mengatakan kalau kita cukup mengatakan sengaja saya sholat subuh 2 rakaat sudah cukup, sampai di situ udah cukup sebenarnya. Tapi hati selalu punya was-was, ingin sempurna. Sengaja saya sholat subuh 2 rakaat menghadap kiblat, makmum karena Allah. Bayangkan Allah Akbar diucap, hatinya begitu. Makanya banyak yang pusing. Kok mazhab Syafi'i susah sekali ya? Susah banget. Harusnya enak-enak aja sholat, tinggal Allah Akbar. Ini kok lama benar ngepasin hati. Termasuk kitab Ihya Ulumuddin, pembahasannya niat itu tempatnya di takbir, supaya hatinya mantap. Jadi ketika selesai niat itu, pas takbir selesai, maka kita lebih konsentrasi dalam sholat, terbantu, hentakan dalam hati kita. Makanya hati kita itu perlu dihentak Pak. Jangan heran kalau orang-orang kampung pakai thariqat, macam-macam thariqat, di mana zikir la ilaha illallahnya kencang. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa tujuannya? Itu mompa batin bahwa hati ini perlu dihentak. Hati yang keras ibarat batu dipukul kencang. Maka hati kita ini dihentak dengan ucapan la ilaha illallah biar nusuk di dalam hati. Maka nanti kalau hatinya dah mantap dengan kalimat la ilaha illallah, sekalipun dia ngucap pelan, hatinya tetap kuat. Itu yang kemudian di dalam menghadap kiblat penting menghadirkan hati kiblat batin, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yaitu menghadap kepada Allah. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah taala alaih, wa'lam, ketahuilah olehmu, annahu kama la yatawajjahul wajhu illa jihatil bait illa bil insirafi an ghairiha, fala yansiriful qalbu ila Allah illa bit tafrighi amma siwah. Artinya, ketahui olehmu bahwasanya seperti tiada dapat berhadapmu kepada pihak Ka'bah melainkan dengan berpaling dari barang yang lain. Ini dalam bahasa Indonesia aja gini, kamu itu menghadap Ka'bah jangan ada yang menghalangi. Fokus tubuhmu, badanmu, jasadmu menghadap Ka'bah. Pastikan itu menghadap Ka'bah. Diukur masjidnya menghadap kiblatnya benar gak menghadap Ka'bah. Setelah benar menghadap Ka'bah, maka begitu pula hatimu. Jangan sampai berpaling kepada selain Allah. Gimana caranya? Dengan cara mengosongkan hati daripada barang yang lain daripada Allah. Pikiran-pikiran yang lain kalau dalam sholat dihilangkan semua. Makanya kalau mau sholat, mau berurusan dengan istri, tinggalkan dulu. Urusan dengan teman, tinggalkan dulu. Apapun urusan yang lain, hablum minan nas, tinggalkan semuanya. Hablul mal, hubungan dengan harta, tinggalkan semuanya. Jadi pada waktu sholat itu, yang Allah ingin sholat yang cuma 10 menit, yang cuma 2 rakaat, Allah ingin orang ini, hamba ini
betul-betul hanya Allah saja yang diingat. Kan begitu yang Allah ingin. Makanya sholat kita tuh nggak banyak, Pak. Betapa rahmat Allah besar buat kita. Sholat subuh cuma 2 rakaat. Kebayang kalau sholat subuh 4 rakaat. Sholat subuh 4 rakaat. Kemudian pakai kunut makin panjang. Yang kerja repot, imamnya bacanya lama, kemudian ngejar tugas, itu repot. Sholat subuh itu rahmat Allah luar biasa. Sholat subuh cuma 2 rakaat. Apalagi kalau imamnya cepat, bacanya qul huwallahu ahad sampai wal asr atau inna a'taina, udah jadi subuhnya. Bahkan sholat sunnah sebelum subuh bagi orang yang terlambat bisa dikerjakan habis sholat subuh. Sholat sunnah qabliyah subuh, saking hebatnya sholat subuh itu rahmat Allah. Maka sesungguhnya kita ini hanya ingin menyiapkan waktu 10 menit bersama Allah, dan Allah ingin begitu. Kalau bisa, kata Allah itu, kamu itu ibadah kepadaku 10 menit. 10 menit aja, gak usah lama-lama. Tapi selama 10 menit itu kamu lupa sama yang lain. Kamu lupa tugasmu, kamu lupa temanmu, tetanggamu, istrimu, keluargamu, lupa semuanya. Pada waktu itu yang kamu ingat cuma aku, kata Allah begitu. Ingat Allah. Nah, itu yang kemudian tugas kita ini banyak, Pak. Tugas kita ini banyak. Yang belum sholat, bagaimana supaya sholat? Gak usah bicara khusyuk, yang penting dia sholat. Yang belum ke masjid, bagaimana ke masjid? Bicara telat urusan lain, gak apa-apa masbuk, yang penting dia ke masjid. Nah, ini persoalannya bagaimana yang kita sudah 20 tahun sholat, kita sudah 30 tahun sholat, sudah sholat dari dulu, bahkan sholat itu barang lama buat kita. Bagaimana urusannya? Kalau begitu makomnya jangan sama dengan orang yang sekedar sholat. Makomnya harus naik. Di mana levelnya? Dia menangis, dia merintih, dia berkeluh kesah. Kalau sholatnya itu di mana di dalam sholatnya 80% lebih banyak ingat kepada selain Allah. Itu. Kapan baru benar, baru tenang? Kalau dalam sholatnya dia sudah bisa sampai ke 80% dia ingat Allah. Naik levelnya tiap hari, kan begitu. Coba Pak kita bayangkan. Iri, rasa iri begini itu nggak boleh dihilangkan, Pak. Nggak boleh ada di dalam hati kita. Yang penting saya sholat, nggak boleh begitu. Yang penting saya sholat. Kalimat itu tolong dibuang. Itu bahaya sekali. Itu kalimat berputus asa itu. Yang penting saya sholat kok. Bahaya itu. Itu ucapan-ucapan framing. Itu putus asa. Sehingga orang itu tidak lagi berniat, bergairah untuk meningkatkan sholatnya. Bukankah dalam hidup kita itu disuruh berkembang? Maka orang yang sholat terus menerus, kita yang sholat terus menerus itu minta, Allah itu minta, bagaimana kita yang sholat terus menerus ini terus kerjakan PR-mu. Apa PR-mu? PR-mu sholatmu itu belum khusyuk. Sholatmu itu masih banyak pikiran-pikiran yang dunia. Bagaimana kamu itu sisa umurmu setidaknya kamu ingat Allah. Itu yang diinginkan. Makanya saya ini berbicara di hadapan orang-orang kita yang mungkin udah sering sholat dan sholat kita udah lama, maka level kita harus naikin. Itu yang Nabi inginkan. Itu penting, namanya gitu iri terhadap amal ibadah. Selanjutnya, setelah berbicara tentang menghadap kiblat seputar sholat, maka selanjutnya berbicara tentang berdiri, pentingnya dia berdiri. Bagaimana berdiri itu yang menghadirkan hati kepada Allah. Tapi sebelum itu ada satu dalil dari Nabi, idza qama al-'abdu ila salatihi fakana hawahu wa wajhuhu wa qalbuhu ila Allah in sarafa ka yaumi wulidathu ummuh.
apabila seseorang berdiri, yaitu hamba Allah, ya, kepada sembahyang, maksudnya orang yang mau mendirikan sembahyang, maka adalah hawanya, yaitu hawa nafsunya, kemudian wajahnya serta hatinya berhadap kepada Allah. Jadi maksudnya gini, siapa orang yang mau mendirikan sholat, mukanya menghadap Allah, hatinya menghadap Allah, nafsunya menghadap kepada Allah, maka Allah akan palingkan dia dari segala dosa. Berarti siapa yang sholat menghadap Allah mukanya, hatinya serta nafsunya, maka Allah akan hilangkan dosa-dosanya. Seperti apa? Seperti pada hari di mana dia dilahirkan. Saya ulangi, siapa yang mau menunaikan sholat lalu berdiri menghadap mukanya kepada Allah, menghadap hatinya kepada Allah, menghadaplah nafsunya kepada Allah, maka Allah hilangkan dosa-dosanya seperti hari di mana dia dilahirkan, seperti bayi yang dilahirkan. Jadi kalau kita sholat, muka kita ngadap Allah, hati kita ngadap Allah, nafsu kita ngadap Allah. Tiga, Pak. Mukanya ngadap Allah, hatinya ngadap Allah, nafsunya ngadap Allah. Maka Allah hilangkan dosa-dosa kita. Maka setiap sholat itu menggugurkan dosa. Jangan heran kalau orang habis berwudu lalu disempurnakan wudunya dengan sunnah-sunnah, dia sholat 2 rakaat, sholat wudu, maka diampuni segala dosa-dosanya. Itu Bilal bin Rabah adalah hamba sahabat Nabi yang melaksanakan sholat wudu terus-menerus, dan Nabi melihat itu trompanya Bilal bin Rabah sudah ada di surga, suara trompahnya. Selanjutnya, adapun berdiri, maka hendaknya dia berdiri betul, berdiri tegak, gagah, lurus, yaitu tubuhnya. Berdiri betul tubuhmu dan hatimu, seolah-olah berdiri dan khidmat, mengabdi, berbakti di hadapan hadrat Allah Azza wa Jalla. Maka hendaklah kepalamu dan segala anggotamu itu tunduk serta dengan kehinaan, tunduk serta dengan kehinaan, dan berlepas hatimu itu daripada kebesaran dan kemegahan dan takabur. Serta hendaklah engkau ingatkan di dalam hatimu itu bahwasanya Allah Ta'ala maha melihat akan kelakuanmu, serta maha melihat segala yang ada di dalam hatimu. Hendaklah engkau berdiri seperti berdiri di hadapan para raja yang besar-besar, dan hendaklah engkau malu ketika itu, yakni kepada Allah Ta'ala, seperti malumu kepada raja, kepada pemimpin, serta takut kepadanya. Maka malu ini kemudian berkatalah Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, tentang rasa malu. Bagaimana malu kepada Allah itu? Malu kepada Allah itu yaitu tastahi minhu kama tastahi min rajulin salih min qaumi. Seperti malunya kita bertemu dengan pemimpin, malu kita bertemu dengan orang soleh. Kalau di kampung ini ada orang soleh, kita malu bertemu dengan dia. Kalau di sini ada kiai besar, ada ulama, kita malu bertemu dengannya. Sehingga ketika berhadapan kita menjaga sikap. Hendaklah kita berhadapan dengan Allah pun begitu dalam sholat.
berdiri tegak, mata mengarahkan kepada tempat sujud, tapi hati malu dilihat oleh Allah. Seakan-akan kita, kalau sahabat dulu Pak, ada sholat itu seakan-akan berdiri di atas jembatan Siratul Mustaqim. Jadi udah ngebayangin kalau yang diinjaknya itu Siratul Mustaqim. Dan dibayangin sama dia dikejar oleh malaikat pencabut nyawa, malakul maut, malaikat Israel. Lalu sebelah kanannya surga, sebelah kirinya neraka. Dan dia bayangkan itu adalah sholatnya yang terakhir, maka dia siap sholat, gemetar badannya sungguh-sungguh menghadap Allah. Maka mudah-mudahan kita ini diberi oleh Allah, karena sholat ini adalah nilai yang paling penting buat kita, yang dibawa oleh Nabi yang mulia Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah kita menjadikan salat ini mi'rajul mukminin, mi'rajnya hati orang beriman. Kalau Nabi mi'rajnya ke Sidratul Muntaha, tempat yang tertinggi, jasad dan ruhnya dibawa, maka hendaknya kita pun bisa mi'raj di tempat tertinggi, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun jasad kita di Masjid Hakul Yakin, tapi hati kita sudah bersama Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang sebenarnya. Maka pesan di bulan ini sudah masuk bulan apa ini? Udah lewat Rabiul Akhir sekarang ya. Rabiul Tsani. Jadi udah bukan bulan Maulid, tapi pesan-pesan Maulid di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus lahir ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Dan menyempurnakan akhlak itu lewat nilai ibadah yang dibangun dari solat. Itulah kenapa inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya solat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Bagaimana solat yang bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar? Yaitu solat yang di dalamnya hadir hatinya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam menghadirkan Allah, hendaknya dia memperhatikan solat dan sekitarnya, termasuk wudhu, azan diperhatikan, azan dia perhatikan, wudhu dia perhatikan, pakaian dia perhatikan, kemudian setiap gerakan dia perhatikan. Yang dia perhatikan bukan zahirnya saja, tapi juga dia memperhatikan yang batinnya. Ini yang kemudian Allah pesan kepada kita, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ada orang yang salat tapi dalam solatnya dia berbuat keji dan mungkar. Padahal solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi ada pula orang yang sedang solat, dalam solatnya sempat-sempatnya berbuat keji dan mungkar. Bagaimana itu? Berbuat keji dan mungkar. Dalam solatnya sempat-sempatnya pikirannya negatif, sempat-sempatnya pikirannya ngeres. Itu kan kacau. Politisasi agama. Kalau kita bicara politisasi agama, sangat banyak di dunia ini yang orang beragama tapi politisasi agama. Banyak orang sholat tapi politisasi sholat. Kenapa? Karena sholatnya itu politis. Banyak orang pakai jubah agama Pak. Makanya hari ini kalau kita bicara di akhir zaman, bicara pasukan Imam Mahdi, bicara menghadapi kondisi zaman yang sulit, itu bukan orang-orang yang sibuk dengan jubah agama, tapi orang yang sibuk menata hatinya. Man aslaha, siapa yang sibuk memperbaiki asrar, yaitu hatinya, sir, sibuk memperbaiki hati, aslahallahu ala niyatahu, Allah akan memperbaiki tampilannya. Maksudnya yang perlu diperbaiki dulu itu bukan zahir. Yang paling penting perlu diperbaiki setiap hari adalah hati. Hati itu setiap bangun tidur ditata lagi, dikelola lagi. Jangan sampai semakin tua, makin nambah umur, kita didapati status kita nggak jelas, postingan kita nggak jelas, duduk nongkrong kita nggak jelas pembicaraannya, waktu-waktu kita terbuang. Padahal kita tahu kita sudah tua. Kita ini nggak bisa bohong Pak. Kita ini tahu kita udah tua. Kita tahu perubahan kulit kita. Kita tahu kalau kulit kita sudah menua, mengkerut, dan orang sudah manggil kita yang panggilan senior. Kita udah tahu itu.
Tapi kemudian sisa-sisa waktu ini, seiring tua kulitnya, tambah umurnya, tapi hatinya itu makin kacau. Bukan hatinya makin senior, tapi hatinya makin junior. Harusnya hatinya makin dewasa. Sisa usianya paling setahun lagi, paling 2 tahun lagi. Kenapa sih setahun lagi itu nggak dikencangin ibadahnya? Kenapa nggak dibagusin hatinya? Kenapa masih sakit hati sama orang lain? Masih mudah mencela orang lain? Masih mudah menjatuhkan orang lain? Masih mudah hatinya tersinggung? Kenapa hatinya nggak tersinggung kalau dia tidak ingat sama Allah? Kalau dia tidak khusyuk, harusnya dia tersinggung. Karena apa? Karena hati kita inilah yang diharapkan untuk menghadap Allah. Tubuh kita ini nggak menghadap Allah, Pak. Tubuh kita ini kalau mati nggak menghadap Allah. Tubuh kita ini kalau mati menghadap tanah. Hati kita inilah yang diharapkan menghadap Allah. Itu makanya illa man atallaha biqalbin salim. Silakan pulang kepada Allah, tapi pulang kepada Allah dengan hati yang selamat. Hati ini yang menghadap kepada Allah. Maka hendaknya sisa-sisa umur tidak sekedar memperhatikan jasadnya, tapi hendaknya dia memperhatikan hatinya, karena hati inilah yang harus dia bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sholat kita, zikir kita, apapun yang kita kerjakan mulai sekarang. Ini tahun politik. Tahun politik itu persaudaraannya jadi berkurang gara-gara ini. Ini luar biasa nih. Tahun politik itu banyak pengalihan isu, penggiringan opini, framing yang dibuat, sehingga tidak mudah untuk menyaring. Oleh karenanya saya katakan kepada kita semua, karena kita ini diuji oleh situasi dan kondisi, yang paling penting pikirkan tentang kejernihan hati. Hati kita selamatkan dari perkara-perkara yang tidak penting. Makanya Nabi pernah berkalam begini, Pak. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Di antara keislaman orang itu mengukur orang itu Islamnya bagus atau enggak. Pak, untuk mengukur Islam seseorang itu bagus atau enggak, kualitas atau enggak Islamnya dia, seberapa kuat dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat buat dirinya. Saya ulangi, kata Nabi, untuk mengukur keislaman seseorang itu bisa dilihat seberapa kuat dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Jadi kalau banyak orang yang ngomongnya nggak manfaat, banyak orang yang berbuat nggak manfaat, tanda Islamnya lemah. Gampang. Ada orang berilmu, ngakunya berilmu, tapi omongannya bohong, omongannya rusak, omongannya memecah belah, omongannya memisahkan dua saudara, omongannya bukan mempersatukan orang, maka bisa ketahui keislamannya. Setiap kita saling mengukur keislaman kita. Kalau ada orang yang setiap waktu dihabisin yang tidak manfaat, oh itu ukuran keislamannya. Islamnya cuma segitu. Makanya Pak, kita ini setiap hari menghadapi tahun 2024 dengan banyak kemungkinan kita coba fokus dalam ibadah. Allah siapkan situasi dan kondisi yang tidak menguntungkan. Kadang baik kekuasaan tidak berpihak pada kita, misalnya secara politik tidak juga berpihak pada kita, atau kita merasa dirugikan. Ingat, ketika kita ditinggalkan oleh banyak orang karena kita mempertahankan kebenaran, itu tanda kita diberi oleh Allah satu nikmat yang besar, satu ruang untuk bersama dengan Allah. Kalau kita banyak musibah, yakinlah dengan banyak musibah itu kita bersedih. Dengan kita bersedih itu, orang tidak akan bisa mengobati kesedihan kita selama sebulan 2 bulan. Akhirnya sedih itu hanya bisa diobati ketika kita bersama Allah. Orang sedih itu dia akan menyepikan diri, dia cari ruang sepi untuk merenung. Akhirnya dia merasa lemah, dia merasa tertindas. Di saat itu dia panggil yang maha kuat, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang sakit nggak bangun-bangun dari tempat tidurnya, sakit terus, sehingga dia merasa dia sudah nggak bisa berbuat apa-apa, dan bagi dia lebih baik mati. Dia tidak bisa bantu istrinya, tidak bisa berbuat
banyak untuk anaknya. Akhir dia sadar dia lemah. Allah siapkan waktu. Jadi dengan cara dia sakit, dia ingat sama Allah. Itu cara Allah. Allah berikan lagi banyak orang yang hidupnya banyak waktu luang sehingga mereka ikut majelis taklim. Allah kasih ruang itu untuk nyebut Allah. Kita ini Pak, bersyukur pada Allah. Kita ini termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk nyebut Allah. Berapa banyak jumlah manusia yang mereka tidak hadir di majelis taklim, tidak hadir di masjid. Mereka nyebut Allah sulit untuk nyebut Allah karena nggak sempat, saking sibuknya kerja. Banyak tugas mereka, sehingga setiap hari mereka diburu oleh pekerjaan, diburu oleh tugas. Akhirnya Pak, ruang untuk bersama Allah jadi sedikit. Maka bersyukurlah selama Allah kasih ruang-ruang untuk bersamanya. Tapi sebaik-baik kita adalah orang yang sibuk setiap hari menyibukkan dirinya bersama Allah. Hatinya bersama Allah walaupun fisiknya bersama manusia. Itulah sebaik-baik orang. Maka hendaknya sholat kita perhatikan sampai di kajian batasnya berdiri betul. Di mana berdiri kita dengan jiwa yang ihsan, seakan-akan kita berhadapan dengan Allah dengan rasa malu seperti kita malu menghadap para raja dan para pemimpin. Oleh karenanya mari kita perhatikan semakin kesini makin kesini, kita perhatikan ibadah kita di sisa usia kita. Jangan lagi membuang-buang waktu, karena maaf masih ada postingan orang tua yang main gaplek. Gak apa-apa main gaplek kalau sekedar untuk sesekali refreshing. Tapi kalau misalnya postingan itu terus saja nggak manfaat, yang dipostingan yang nggak ada nilai ibadahnya, nilai buang-buang waktu, tinggalkan. Bapak sekalian, umur kita ini nggak ada yang tahu. Oleh karenanya selagi ada umur, kita dikasih oleh Allah harus punya rasa iri, gairah yang kuat untuk ibadah. Mudah-mudahan semua kita ini diberikan makom yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah bukan sekedar masuk surga. Kita minta kepada Allah agar kita diberi basirah, mata hati yang tajam, supaya kita bisa merasakan kehadiran Allah tidak hanya di masjid, tapi kehadiran Allah di kantor, kehadiran Allah di tempat kerja, kehadiran Allah di pasar, kehadiran Allah di luar masjid. Maka kita minta sama Allah basirah, ya Allah, berikanlah kami pandangan kepadamu ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami kelezatan untuk melihatmu ya Allah. Berilah kami kelezatan untuk beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, berilah kami sedetik atau semenit saja untuk khusyuk lezat beribadah kepadamu ya Allah. Itu yang kita minta. Mudah-mudahan sisa-sisa umur kita, anak-anak kita semua, keluarga kita dijadikan oleh Allah keluarga yang hatinya terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan Pak dari Bapak sekalian kajian kita? Ada? Ini memang subuhnya lumayan lama, panjang jadinya. Waktu syuruk jam berapa Pak Adi? Enggak ada ya? Udahlah pokoknya udah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang penuh barokah. Semua aktivitas kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ada yang tanyakan Pak? Cukup? Cukup. Jangan lupa dalam setiap sholat kita doain saudara-saudara kita. Hari ini Palestina berapa hari yang lalu korbannya aja udah 5.000 ya. Sekarang bertambah terus. Dan itu saudara kita Pak, saudara kita. Karena hubungan kita sesama muslim tidak dibatasi oleh geografis. Itu saudara kita. Kalau kita nggak doain, itu bahaya di kita. Kita doain, kita minta kepada Allah agar Allah berikan mereka keselamatan, agar mereka diberikan oleh Allah kekuatan, agar mereka diberikan oleh Allah rezeki, agar mereka diberikan oleh Allah keyakinan iman yang mantap, dan juga Allah berikan kepada mereka kemenangan, di mana kemenangan itu pernah disampaikan oleh ulama mereka, yaitu Syekh Yasin Ahmad Yasin, Syekh Yasin ya, tahun 2004 beliau pernah mengatakan kalau Palestina itu akan berjaya di 2027.
Dari pandangan beliau mungkin itu dapat ilham, tapi nggak tahu. Beliau kan syahid dulu di bom. Maka oleh karenanya kita doakan. Ini saudara kita yang terhimpit, sulit mengirim bantuan logistik ke sana, susah, aksesnya susah. Oleh karenanya doa sebagai senjata, silahul mukmin. Senjata kita itu doa. Doain mereka dalam setiap sholat. Karena ciri-ciri umat Nabi Muhammad SAW itu rajin doain orang lain. Nabi kita itu nabi yang rajin doa yang lain, buat yang lain. Kalau Nabi doain umatnya, Nabi doain agar orang kafir dapat hidayah, ini kita pun harus seperti Nabi. Kita doain saudara muslim kita ini mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah, demikian mudah-mudahan apapun yang terjadi pada hari ini, kondisi dimanapun berada, mudah-mudahan semuanya diberikan oleh Allah kekuatan iman. Bagi orang Islam yang menghadapi kesusahan, mudah-mudahan diberikan kekuatan iman dan mereka berhusnuzon, bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana Allahumma ansurna wansur man nasarad din. Allahumma ansuril Islam wal muslimin fi Palestin. Allahumma izzal Islam wal muslimin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma ansur ikhwanana fi ayyil makan. Allahumma ansuril mujahidin fi Palestin. Allahumma innahum ahluna qad zulimu bighairi haqq wa ukhriju min diyarihim. Allahumma tsabbit aqdamahum warbit qulubahum wa tsabbit imanahum warzuqhum min haitsu la yahtasib. Allahumma inna nas'aluka an-nusrah wal quwwah was salamah wal izzah li ahli Palestin birahmatika ya arhamar rahimin ya akramal akramin. Fansurna 'alal qaumil kafirin, fansurna 'alal qaumil zalimin, fansurna 'alal qaumil munafiqin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.